على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Hanifidina azani wa a'azzakumullah. Selesai kita membaca pasal tentang kendaraan atau tunggangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita masuk tentang pakaian-pakaian yang dimiliki, yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di halaman 443 ya, Mukhtasar Zadul Ma'ad. Tafadhal al-qari. Kasaha Qala al-muallif rahimahullah, faslun fi malabisihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal tentang pakaian-pakaian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang beliau kenakan. Kanat lahu sallallahu alaihi wasallam imamah. Beliau memiliki imamah sorban. Tusamma as-sahab, yang dikasih nama as-sahab. Kasaha aliyan, beliau pernah kenakan sorban ini kepada Ali bin Abi Thalib. Pernah dipakaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa kana yalbasuha tahtaha al-qalansuah. Beliau menggunakan imamah itu, di bawahnya ada pecinya. Pakai peci, qalansuah, kemudian pakai imamah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu qalansuwa bi ghairi imamah. Beliau juga pernah menggunakan qalansuwa, menggunakan peci tanpa imamah. Kadang beliau pakai imamah plus qalansuwa, kadang hanya pakai peci tanpa qalansuwa. Wa yalbasul imamah bi ghairi qalansuwa. Dan beliau juga menggunakan imamah tanpa qalansuwa. Tanpa menggunakan peci, langsung pakai qalansuwa. Nah, menutupi seluruh rambut atau kepala beliau. Baik. Tiga-tiganya pernah dijalankan oleh Rasulullah, hanya pakai qalansuwa, pakai imamah saja, pakai qalansuwa kemudian ditutup dengan imamah. Ya, 3. Semuanya dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya boleh. Baik, istamil. Dibanterkan ininya, volumenya. Itu apanya, amplinya atau mic-nya yang biar jelas ya. Karena kemarin ketika imtihan Jarul Ma'ad itu ada pertanyaan raja
Romawi itu siapa namanya? Ada yang jawab Hamzah, ada yang jawab Abbas. Ya, mungkin yang baca terlalu pelan, jadi tidak jelas. Nah, jadi dikeraskan biar keras. Jangan saling mencurigai temannya. Ya, siapa sih jawab itu ya? Nah, baik, pokoknya ada. Nah, jadi yang baca biar keras, biar jelas. Baik. Qala wa kana idza i'tamma, dan beliau juga menggunakan imamah, arkha imamatahu baina katifai, beliau menjulurkan imamahnya di antara dua pundak beliau. Kalau pakai imamah ada ekornya, ya, dijulurkan di antara kedua pundak beliau. Kama rawa Muslimun fi sahih, sebagaimana Imam Muslim melewatkan di dalam sahihnya an Amr bin Khuraith, dari Amr bin Khuraith, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, wa alaihi imamah sauda, dan beliau menggunakan imamah berwarna hitam. Qad arkha tarafaiha, yang beliau julurkan kedua ujungnya, tarafai, ya, kedua ujungnya, baina katifai, di antara kedua pundak beliau. Nah, beliau punya imamah yang berwarna hitam. Ya. Baik. Ini yang disaksikan oleh Amr bin Khuraith. Dan ketika beliau menggunakan imamah ada ekornya, dan ekornya dijulurkan di antara kedua pundak beliau. Nah, mustamil. Wa fi Muslim aidan, juga di dalam Imam Muslim juga Sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala Makkah, Rasulullah masuk ke kota Makkah, dari Fathul Makkah, wa alaihi imamatun sauda, beliau menggunakan imamah berwarna hitam. Beliau menggunakan imamah berwarna hitam. Walam yadhkur fi hadisin Jabir, tidak disebutkan di hadisnya Jabir du'abatun. Du'abah itu ekor. Jadi di hadisnya Jabir ini Rasulullah pakai imamah, tidak disebutkan ada ekornya. Padahal ala anna du'abatu lam yakun yurhiha daiman baina katifai. Ini menunjukkan ekor imamah itu tidak selalu dijulurkan di antara kedua pundak. Ya, tidak selalu dijulurkan di antara kedua pundak. Nah, ini tidak disebutkan ekornya. Ya. Sehingga ada orang pakai imamah di bulat-bulatkan tok, nggak ada ekornya. Ada yang pakai ekor. Nah, baik. Tidak harus ada ekornya, ya. Itu imamah. Hingga Rasulullah itu menggunakan imamah, ya, itu pakaian kebiasaan orang-orang Arab, ya, menggunakan imamah, kebiasaan orang-orang Arab. Baik.
tambah pelan menciut. Suwe-suwe gak muni. Baik. Sudah ya sampai rida. Saya juga nggak dengar ya. Walibisal qamis. Beliau menggunakan gamis. Wa kana habba thiyab ilai. Ini pakaian yang paling beliau senangi. Pakaian yang paling beliau senangi. Gamis. Sekali pakai, ya, maksudnya langsung makainya itu gampang. Ya, enggak ribet pakainya, gamis. Wakana kumu ila rusli, dan lengannya itu sampai pergelangan tangan. Ya. Lengannya sampai pergelangan tangan. Wala bisa al-jubbah. Beliau juga menggunakan jubah. Beliau menggunakan jubah. Wal furuj wa wasiful al-qaba. Dan juga al-furuj yang itu menyerupai al-qaba, mantel. Ya. Jadi jubah itu yang kayak cuma dipakaikan tok ini, ya. Ininya biasanya ada apa? Ini enggak ada kancing itu. Ya. Jadi gini. Jubah. Wal farajiyah. Walabisal quba aidan, ini tadi disebutkan quba. Jenis mantel. Jadi kalau gamis itu pakaian yang langsung nempel dengan kulit, gamis. Kalau jubah itu pakaian yang setelahnya. Jadi pakaian yang keduanya. Nah, itu namanya jubah. Baik. Wala bisa safar jubah. Dan beliau di dalam safar menggunakan jubah dhayiqah al-kumain, yang sempit lengannya. Menggunakan jubah yang sempit kedua lengannya. Nah, walabisal izar warrida, beliau juga menggunakan izar, pernah menggunakan izar itu sarung, dan rida pakaian atas. Ya. Jadi beliau pernah pakai gamis. Nah, gamis itu satu pakaian untuk seluruh tubuh. Beliau juga pernah pakai potongan sarung dan kain atas. Ya. Sarungan kemudian kain atas. Dua-duanya pernah dipakai Rasulullah. Gamisan, jubahan, sarungan, sama pakaian atas rida, itu semuanya pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau orang menyatakan sunnahnya itu pakai jubah, Rasul juga pakai sarungan, pakai rida. Ya. Dua-duanya pernah dijalankan Rasulullah SAW. Nah, dua-duanya pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Baik. Dan yang disebutkan oleh para ulama, naam yang sunnah itu adalah menggunakan pakaian yang biasa dipakai kaumnya, yang biasa dipakai orang-orang sekitarnya. Nah, baik. Bismillah. Walabisa khullah hamra'a, beliau menggunakan khullah yang berwarna merah. Khullah itu apa? Wal khullatu izarun waridaun, itu namanya khullah. Khullah itu harus pasangan, setelan, sak setel, sarung
dan pakaian atas tidak ya. Yang berwarna merah. Loh, katanya merah itu dilarang ya. Katanya dilarang menggunakan pakaian berwarna merah. Loh, ini Rasulullah pakai pakaian merah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa ghalatun man dhanna anna kanat hamra bahtan. Dan keliru orang yang menyangka warna merah yang dipakai Rasulullah itu merah polos, merah murni, itu salah. La yukhalitu wa ghairuhu, yang tidak bercampur warna yang lainnya itu keliru. Jadi merah yang dipakai Rasulullah ini bukan merah yang merah semua warnanya, tidak ada warna yang lain, tidak. Wa innama khulla al-hamra burdani yamaniyani. Khulla hamra itu adalah burdani, dua burda, dua mantel ya. Apa selimut ya. Burda itu selimut, kain tebal dari Yaman, mansujani yang dia ditenun bi khututi khumrin, dengan garis-garis merah, ma'al aswad, dengan hitam ya. Jadi garis bergaris merah dan hitam, bukan merah polos ya. Merah polos itu dilarang. Ini merah yang dipakai Rasulullah itu adalah merah bergaris-garis merah dan garis hitam. Ada warna merah, taib, naam, berseling dengan warna hitam ya. Bukan merah, garis merah berseling dengan warna putih. Nah, merah berseling dengan warna putih itu Madura. Nah, ini merah sama hitam. Merah sama hitam itu apa? AC Milan. Jadi merah sama hitam ya, bukan polos merah. Nek polos merah dilarang. Nah, maka Ibnu Qayyim menyebutkan salah, keliru kalau orang menyatakan pakaian khulatul hamra yang dipakai Rasulullah itu merah polos, keliru. Itu merah, garis-garis merah disertai dengan warna hitam. Nah, baik. Kasairil burudil yamaniyah, seperti selimut Yaman ya. Seperti selimut atau kain dari Yaman. Jadi bukan warna merah polos. Dan di kitab aslinya, di Zadul Ma'ad aslinya, baik, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau membahas panjang ikhtilafnya para ulama tentang pembahasan terlarangnya menggunakan pakaian berwarna merah ya. Di Mukhtasaratnya nggak dibahas, nggak dibawakan panjang tentang ikhtilafnya para ulama tentang warna merah ya. Ada yang menyebutkan warna merah itu terlarangnya ketika dia membuat kain ya, itu sudah benang bakal kainnya itu dicelup dengan warna merah, bukan setelah jadi baru dicelup dengan warna merah ya, itu pokoknya panjang ikhtilafnya. Baik. Istamir. Walabisal khamisah, beliau menggunakan khamisah. Khamisah itu kain kotak ya, mungkin kayak selimut lah ya. Kain kotak yang ada coraknya, kain kotak persegi 4 yang ada coraknya, bukan polos, yang ada coraknya. Nah, al-mu'allamah namanya, al-mu'allamah.
ada gambarnya, ada coraknya. Baik. Wasadijah, sadijah itu polos. Ya. Beliau pernah pakai, kan biasanya pakai kain tebal untuk diselimutkan itu. Ada yang polos, ada yang bercorak. Ya. Wala bisa sauban aswad. Beliau juga pernah pakai pakaian hitam. Beliau pakai pakaian hitam pernah. Jadi boleh pakai pakaian hitam. Nah, dan tidak ada dalilnya kalau pakaian hitam dipakai untuk takziah, kematian menggunakan hitam-hitam. Ya. Beliau pernah pakai pakaian hitam. Wala bisa al-farwah al-makhfufa bis-sundus. Beliau juga pernah menggunakan farwah. Farwah itu mantel atau jubah yang dilapisi dengan sutra. Sutra itu tidak boleh lebih dari 4 jari. Ya, jadi mungkin dipakai di pelipitnya tok ujungnya sini. Yang penting nggak boleh lebih dari 4 jari. Itu diperbolehkan. Nah, baik. Pernah pakai pakaian polos, pernah pakai pakaian yang bercorak, pernah pakai pakaian berwarna hitam. Ya. Nah, gitu. Wasdara sarawil. Beliau pernah beli sirwal, celana panjang. Ya. Beliau pernah beli celana panjang. Wadh-dhahir, zahirnya annahu innamastarauha liyalbasa. Beliau beli itu untuk dipakai. Jadi diriwayatkan hanya Rasul pernah beli celana panjang. Tidak diriwayatkan beliau memakainya, tapi kalau beliau pasti dipakai, untuk dipakai. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan fi ghairi hadisin, dalam lebih dari satu hadis, annau labisa sarawil. Beliau menggunakan sirwal, ya, menggunakan celana panjang. Tapi bukan celana yang ngapret, ya, yang sampai membentuk auratnya. Wa kanu yalbasuna sarawila bi'idnih. Dan para sahabat itu menggunakan celana-celana panjang dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti diperbolehkan, ya. Celana panjang yang tidak membentuk auratnya karena tipisnya atau karena sempitnya. Karena tipisnya atau karena sempitnya, dan tidak tasabuh dengan celana yang dipakai oleh orang-orang kafir, ya. Yang tidak dipakai, yang tasabuh dengan celananya orang-orang kafir. Nah, silakan menggunakan celana panjang, itu pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, yang tidak isbal, ya, yang longgar, yang tebal. Nah, istamir. Walabisal khuffain, beliau juga menggunakan khuffain, ya, sepatu atau kaos kaki terbuat dari kulit. Walibisan na'la, beliau juga menggunakan sendal. Alladzi yusamma tasumah, yang dinamakan tasumah. Naam, Rasulullah itu sendalan. Saya pernah kedengaran, ya. Sebuah masjid, pas masjidnya dekat dengan tempat saya. Itu ada pengajian. Di situ sang kiainya itu muridnya Alwi Al-Maliki.
tokoh sufi. Membaca kitab, dan di kitab yang dibaca itu ada foto, ada gambar sendalnya Rasulullah. Barang siapa yang mempunyai gambar sendalnya Rasulullah atau fotokopi sendalnya Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi rame-rame jamaah itu fotokopi sendalnya Rasulullah, gambar sendalnya. Nah, dan itu dipakai untuk tabarruk. Nah, dan sebagian orang meletakkan gambarnya di kolan suah, di peci. Ya. Biasanya peci yang peci kaji kayak gini. Nah, diletakkan di atas. Gambarnya itu gini. Ini gambar sendal ya, gini. Ya, kayak terus gini, terus gini. Kayak model wayang gunung. Dari atas gini, gini. Nah, itu gambar sendalnya Rasulullah. Biasanya taruh sini. Nah, ada gambarnya. Ya. Itu gambar sendalnya Rasulullah. Itu pakai tabarruk gitu. Ya. Itu diyakini dengan ada gambar sendalnya Rasul itu barokahnya. Nah, jadi kalau cari peci mending enggak usah ono gambar itu. Ya. Baik. Nanti dilihat yang punya peci-peci kaku itu, ya. Diletakkan di atas ini. Kayaknya saya pernah lihat di sini kayaknya. Gini gambarnya itu. Nah, gini. Nah, kayak gunungan wayang itu. Ya, gini. Nah, atau nanti yang biasa berselancar di dunia maya, dicari sendalnya Rasulullah, nanti muncul gambarnya itu. Dan itu dijual itu. Ya. Apa tiruan-tiruannya itu. Nah, sendalnya Rasulullah, dan sampai dipakai tabarruk barokah dengan diletakkan di peci. Biasanya diletakkan gambarnya di atas ini. Nah, baik. Rasulullah pernah pakai sendal. Rasulullah juga pernah nggak pakai sendal. Ya. Kadang sendalan, kadang nggak pakai. Beliau pakai khuf. Nah, baik. Istamir. Walabisal khatam, beliau juga pakai cincin. Wahtalafat ala hadis, berbeda-beda hadis-hadisnya. Hal kana fi yumna'u, apakah beliau kenakan di tangan kanan, au yusrahu, atau di tangan kiri. Wa kulluha sahihatul sanad, semuanya sahih sanadnya. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, sudah kita lewati. Rasulullah pakai cincin untuk stempel. Ketika beliau berdakwah, kirim surat ke raja-raja, para raja tidak mau terima surat kalau nggak ada stempelnya, maka Rasulullah menggunakan cincin untuk stempel. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebutkan, bagi orang-orang yang memang penggaweannya nyetempel, ya, boleh pakai cincin untuk stempel. Nah, bagi yang masyarakat sekitarnya tidak wajar kalau laki-laki pakai cincin, maka tidak boleh pakai cincin. Jadi dilihat kebiasaannya. Nah, kalau nggak wajar lah laki-laki pakai cincin, maka tidak boleh pakai cincin. Nah, baik. Ini khatam. Ya, istamil. Wala bisa al-baydah, dan menggunakan topi baja. Alat itu sama al-khudah, ya dinamakan al-khawdah, topi baja untuk perang. Wala bisa dir'ah,
Beliau juga menggunakan baju besi ketika perang. Allati tusamma zardiyah, yang dinamakan zardiyah. Wa dhahara yauma Uhudin baina dir'ain, pada saat perang Uhud, perang yang kedua, ya, yang di situ orang-orang musyrikin Quraisy menuntut balas karena kalah di perang Badar, dan di perang Uhud kaum muslimin kalah. Ya. Rasulullah mengenakan dua baju besi, double baju besinya, ya, double baju besinya. Ini menunjukkan Rasulullah itu enggak kebal senjata. Ya. Beliau tetap pakai baju besi, bahkan double. Sampai ketika mau naik, enggak bisa naik Rasulullah karena berat. Ya, pakai double sehingga dijunjung. Nah, karena beratnya. Ya. Ini semuanya dalam rangka tawakal. Nah, itu yang namanya tawakal, istilah usaha. Biar tidak meninggal. Mati syahid itu pahalanya luar biasa. Tapi enggak kemudian sengaja mati kalau perang, tidak. Ya. Pakai baju besi, pakai senjata, perlu juga latihan. Ya. Enggak, wis mati syahid itu pahalanya luar biasa. Wis enggak siap apa-apa misalnya. Perang nggak pakai apa-apa, mengharapkan mati aja nanti, nggak bisa kayak gitu. Ya. Baik, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Nah, jadi dalam perang Uhud Rasul menggunakan dua baju besinya dipakai oleh beliau. Baik, sambil. Wa fi sahih Muslim an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha qalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini jubahnya Rasulullah. Ya. Fa akhrajat jubah, kemudian Asma mengeluarkan jubahnya Rasulullah. 6. Toyalisah, jubah yang terbuat dari bulu, ya, terbuat dari bulu binatang. 6. Kisrawaniyah, dari Kisra Romawi. Laha lubnah, yang di situ ada tembelannya, dibaj, ditembel dengan sutra. Disebutkan itu di bagian kerah bajunya, ya, kerah jubahnya. Wa farjaha makfufan, dan belahannya itu dilapisi dengan bidibaj, sutra, ya, atau kain sutra yang bagus. Wa qalat hadhi kanat inda Aisyah hatta qubidat, jubah ini dibawa Aisyah ketika Rasulullah meninggal. Jubah itu dibawa Aisyah sampai Aisyah meninggal. Falamma qubidat qabattuha, ketika Aisyah sudah meninggal, aku bawa itu, kata Asma. Tak bawa jubahnya Rasulullah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jubah itu semasa hidupnya. Fa nahnu naghsiluha lil mardha, kami cuci itu untuk orang yang sakit. Wa istasfa biha, kami gunakan obat untuk orang yang sakit. Dicuci jubah itu, kemudian airnya diminumkan kepada orang yang sakit. Ini namanya barokah, tabarruk.
mengharapkan barokah. Tabaruk itu boleh dengan asarnya Rasulullah, dengan bekasnya Rasulullah, dan tidak bisa dikiaskan dengan bekasnya orang-orang soleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Rasulullah itu barokah zatnya. Sehingga ketika wudu, air wudunya itu nggak akan pernah jatuh ke tanah, ditampani oleh para sahabat. Bahkan ketika ada musuh-musuh Islam yang dikirim utusan ke Rasulullah, itu Rasul meludah, ludahnya dipakai rebutan oleh para sahabat, membuat takjub orang kafir itu, sampai laporan ke rajanya, ini loh kelakuannya pengikutnya Muhammad luar biasa. Nah, tabaruk dengan azharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk Rasulullah, tidak dikiaskan dengan orang-orang soleh. Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Rasulullah matanya ketika sakit. Nah, barokah semua azharnya Rasulullah. Maka ketika para sahabat itu memiliki anak yang baru lahir, dibawa ke Rasulullah untuk ditahnik. Rasulullah makan kurma sampai halus, baru kemudian dimasukkan ke mulutnya si bayi, mengharapkan barokah air atau ludahnya Rasulullah. Dan ini tidak bisa dikiaskan ke orang soleh. Nggak bisa kemudian punya anak baru lahir kemudian dibawa ke ustadznya, ke kiainya untuk ditahrik, nggak bisa dengan dalil itu. Karena sepeninggal Rasulullah, para sahabat ketika punya anak yang baru lahir tidak dibawa menghadap Abu Bakar Siddiq untuk ditahnik, tidak. Kenapa? Barakatul dzat itu hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakatul dzat, zat yang punya barokah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peninggalan Rasulullah, jubah beliau, bahkan rambutnya itu ada yang disimpan, diguci. Kalau ada yang sakit kemudian dikasih air kemudian diminumkan kepada orang sakit. Talabul barokah. Mengharapkan barokah itu untuk kepentingan duniawi, kepentingan yang sekarang, bukan untuk kepentingan akhirat. Itu namanya talabul barokah. Beda dengan tawasul. Barokah, tabarruk dengan tawasul itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Khana bidina azani wa a'azakumullah. Dan zaman sekarang ini, banyak mereka yang mengaku membawa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciumi, dipakai barokah dan macam-macam. Jadi bagaimana hukumnya? Yang jelas mencari barokah dengan asar dan peninggalan Rasulullah itu ada dalilnya. Dalilnya ini Rasulullah sudah meninggal, jubahnya masih dipakai untuk ngobati orang sakit, dicuci nanti airnya diminumkan. Itu pada zaman dekat, para sahabat masih ada di situ. Terus bagaimana dengan sekarang ini? Yang sudah 1000-an tahun jaraknya. Kemudian ada mereka yang menyatakan membawa dan menyimpan rambutnya Rasulullah. Bahkan mungkin ada museumnya. Ada yang membawa sandalnya dan macam-macam lah peninggalnya Rasulullah. Kemudian dipakai untuk mencari barokah. Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika membantah orang-orang yang menyamakan tawassul dengan tabarruk, di dalam kitab At-Tawassul, beliau kemudian menyebutkan, wa nahnu na'lamu anna atharahu sallallahu alaihi wasallam, dan kami tahu
bahwasanya peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam min thiyabin aw sya'rin, dari pakaian atau rambut beliau atau yang lainnya, qad faqadat, itu sudah hilang. Walaysa biimkani ahadin isbat wujudi syai' minha ala wajhil qat'i wal yaqin. Tidak bisa seorang pun memastikan dengan pasti ini memang betul peninggalan Rasulullah. Zamannya beliau ini, zamannya Al-Albani. Ya. Nah, tidak ada orang bisa memastikan dengan pasti ini memang rambutnya Rasulullah. Ya. Ada yang bisa membuktikan, dan siapa saksinya? Ya. Zamannya sudah lama dengan kita. Nah, kalau yang disebutkan di sini kan pada zamannya para sahabat. Nah, kan begitu dekat zamannya. Ya. Kalau sampai zaman sekarang, apakah peninggalan Rasulullah tidak pudar? Ya. Apakah tidak rusak misalnya? Sampai ada mengaku ini sandalnya Rasulullah, nah, ini rambutnya Rasulullah, ini demikian dan demikian. Nah, patut untuk kita tidak percaya. Sampai diagung-agung, sampai nangis-nangis mencium katanya surbannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, sampai pernah dikirim ke Indonesia, ini rambutnya Rasulullah. Apakah betul itu rambutnya Rasulullah? Jangan-jangan rambutnya orang lain. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan. Nah, sebagaimana ketika ada sebuah kuburan dikeramatkan, ya. Pak tanya, ini kuburannya seorang dan macam-macam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika membantai itu disebutkan, dipastikan dulu apakah kuburan ini ada orangnya atau tidak di dalamnya. Kalau ada orangnya, dipastikan dulu apakah dia termasuk wali atau bukan. Ya. Jangan-jangan nggak ada orangnya. Ya. Kuburan kosong. Keahlian juru kuncinya untuk woro-woro, sehingga banyak orang yang tabar dan ziarah ke situ, disediakan kotak amal dan bayar, padahal nggak ada apa-apanya. Dan ini ada kejadiannya. Ada sebuah tempat yang di situ luar biasa didatangi orang dari berbagai penjuru, sampai dijaga polisi. Katanya itu kuburan wali. Itu kuburan wali. Dikunjungi luar biasa. Nah, padahal cerita orang di situ yang ngerti sejarahnya, itu kuburannya kuda. Tapi keahlian juru kuncinya untuk cerita-cerita macam-macam yang luar biasa, mengagungkan wali fulan dan ini. Nah, orang-orang percaya. Sampai akhirnya dibubarkan. Ya. Dan itu kejadiannya di Jombang. Kuburan kuda yang disulap, dikatakan itu kuburan seorang wali. Ya. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Sehingga model-model yang demikian itu wajib untuk kita hati-hati. Ini surbannya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, jubahnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, apanya Rasulullah. Nah, perlu untuk ditinjau lebih dalam lagi. Nah, maka beliau menyebutkan, Al-Albani rahimahullah, ini perlu, tidak ada seorang pun yang dengan yakin, dengan pasti memastikan ini memang peninggalan Rasulullah. Nah, wa idza kana al-amru kadzalik, kalau memang perkaranya demikian, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu betul peninggalan Rasulullah, fa inna tabarruka bihadil athar, maka mencari barokah dengan peninggalan-peninggalan itu, yusbihu amran ghairu di maudhi'in fi zamanin hadza, enggak tepat kemudian dijalankan di zaman sekarang ini. Ya, di zaman sekarang ini. Nah, Al-Albani itu meninggal tahun berapa ya? 2000-an tahun 19 ya? Hah? 99 ya. Karena
tahun 2000 itu yang meninggal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Waktu itu kita masih di Ambon itu ada berita kematian Syekh Utsaimin rahimahullah setelah Syekh Albani rahimahullah. Tahun 99 ya. Baik. Ini di situ tentunya kitab ini dicetaknya sebelum itu ya. Belum menyatakan di zaman itu sudah. Kalau orang di zaman sekarang menyatakan tabaruk dengan asalnya Rasulullah, perlu untuk tidak dipercayai ya. Jaraknya sangat jauh dan tidak ada yang bisa masukkan betul ini memang sandalnya Rasulullah, ini rambutnya Rasulullah ya. Kadung difotokopi, kadung dituku, ternyata ada tulisannya Khashoggi misalnya. Iki mosok sandalnya Rasulullah ono merke. Dipakai tabarruk. Perlu untuk tidak dipercayai. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah ya. Seandainya ya, tabarruk yang semisal itu diperbolehkan, tentunya ketika memang dipastikan itu asar dan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya ikhwan fillah azani wa azakumullah, tabaruk ini boleh dengan asarnya Rasulullah dan tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Mas Samir baris. Wa kana lahu burdan ahdaran. Beliau memiliki burdan yang berwarna hijau, mantel. Wa kisah aswad dan kain hitam, wa kisah ahmar dan kain merah mulabbat yang ditempel, wa kisah min sya'rin dan kain yang terbuat dari bulu ya. Kain yang terbuat dari bulu. Lanjut. Wa kana qamisu min qutnin, dan gamisnya beliau dari katun. Wa kana qasirutul, dan pendek. Qasirutum, dan pendek juga lengannya. Tadi sebutkan lengannya sampai pergelangan tangan ya. Sambil. Wa kana habbu thiyab ilai al-qamis wal ibra. Pakaian yang paling beliau senangi itu gamis dan hibra. Wa ya darbun, hibra itu darbun bagian jenis dari al-burud fihi khumrah ya. Yang di situ ada lorek-lorek merahnya. Mantel selimut, kain yang ada garis-garis merahnya. Wa kana habul alwan ilai al-bayad, dan warna yang paling beliau senangi itu warna putih. Wa qala ya min khairi thiyabikum, itu sebaik-baik pakaian kalian. Falbasuha, maka gunakanlah pakaian putih.
gunakan pakaian putih. Wa kafinu fiya mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan warna putih. Ini warna yang terbaik. Dia cepat kotor, ya, putih itu, sehingga cepat ganti. Kalau warna gelap itu kotor nggak ketoro, jadi nggak ganti-ganti. Ya. Nah, putih itu pakaian yang disenangi Rasulullah. Jadi menggunakan pakaian-pakaian putih, terutama ketika Yaumul Jumu'ah, ya, pakaian terbaik. Wa fi sahih an Aisyah anna akhrajat kisaan mulabbadan. Dari Aisyah, beliau mengeluarkan kain yang tembelan, kain tembelan, wa izaran ghalidhan, dan sarung yang kasar. Faqalat nuzi'a ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Rasulullah wafat menggunakan pakaian ini, ya. Kain yang tembelan, sarungnya sudah kasar, tidak seperti sarung kita. Rasul meninggal ketika menggunakan pakaian itu, ya. Bukan pakaian-pakaian yang wah, pakaian-pakaian yang mewah. Nah, pakaian tembelan. Nah, mungkin kita belum pernah pakai pakaian tembelan, ya. Sobek sedikit sudah ganti. Nah, ini Rasulullah tembelan, dijahit dewe, ditondomi dewe, insyaallah. Nah, ini sayyidu waladi Adam, pimpinannya umat manusia, bukan pimpinan sebuah negara, pimpinan umat manusia. Ya. Beliau pakaiannya tembelan. Nah, apa yang masih bisa dimanfaatkan dipakai, ya, tidak kemudian dibuang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa kana aghlabu ma yalbasu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ma nusija minal qutni. Mayoritas yang dikenakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya apa-apa yang ditenun dari katun. Wa rubbama labisu ma nusija minas sub, dan terkadang menggunakan kain yang ditenun dari bulu. Wal katan, katan itu nama pohon, ya. Nggak tahu apa kalau di kamus itu pohon rami, nggak tahu kalau di sini itu modelnya kayak apa, ya, itu dipakai kain, dipakai untuk pakaian. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, ya. Pakaian yang dipakai Rasulullah dan masih berlanjut. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thank you.